Information on new student admissions for the Master of Nutrition Science at Faculty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip, Ibu Gemala Anjani, SPMSc PhD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip, Ibu Dr. Etika Ratnan Nur SGZ MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip, Bapak Ayusta. Yang saya hormati pembicara webinar hari ini, Bapak Yonatan Asikin, PhD, dan Mbak Azara Mutiara Ayu, SGZ. Serta saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dalam acara webinar series Transforming Health with Master of Nutrition Science, Molecular Nutrition as a Solution for the Future. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita memulai acara, izinkan saya, Lilis Wijayanti, sebagai moderator webinar hari ini, untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip. Kemudian acara ketiga adalah promosi program studi Magister Ilmu Gizi FK Undip oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip. Acara keempat adalah pemaparan roadmap riset program studi Magister Ilmu Gizi oleh Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip. Kemudian acara kelima adalah pemaparan materi oleh narasumber. Dan acara keenam adalah diskusi dan tanya jawab, serta acara terakhir adalah penutup. Mari kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip kepada Ibu Gemala Anjani, SPMSI PhD, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Yonatan Asikin, Bapak Jonathan, apa sudah hadir? Yes. Oke, selamat sore. Masih bisa ngomong bahasa Indonesia, Jo? Masih. Oke, Buri. Yuri des. Oke. Ya, thank you for join us ya, Jonathan, ya, in the middle of your activities. Katanya lagi conference ya? Lagi ada lecture di kampus lain, di universitas lain ya. Oh, di mana? Di Seoul. Di Obihiro, di utara dekat Rusia. Oh, okay. That's so far. Thank you, ya, Jo, for joining us, and we are very proud and to have you here with us. So, kita ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu juga untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi, ini mungkin saya sampaikan bahwa saya mewakili Departemen Ilmu Gizi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Jonathan Asikin yang sudah membersamai kita selama beberapa tahun belakangan ini, dan juga di proyek-proyeknya beliau bersama dengan Pak Ayusta ya, Pak Jonathan ya. Jadi beliau ini teman saya sih sebenarnya. Jadi sekarang menjadi rekan kerja ya Pak Jonathan. Jadi untuk kali ini mungkin kita bisa sampaikan Pak Jonathan bahwa di Magister Ilmu Gizi ini kita student body-nya sekitar 100 lebih, 100 sedikit, 105 atau 106 mahasiswa. Untuk meningkatkan minat, karena untuk memfasilitasi peminatan mahasiswa yang semakin banyak, kita kali ini kita akan melakukan pembukaan program studi 1 semester sekali, Pak Jonathan. Jadi biasanya kami membuka program studi atau pembukaan mahasiswa baru itu biasanya 1 tahun sekali untuk memfasilitasi mahasiswa yang berminat di Magister Ilmu Gizi, maka kita membuka 1 semester sekali, jadi semester ganjil dan semester genap. Dan sebagai rasa syukur dan apresiasi kerjasama yang sudah terjalin begitu lama, maka kali ini kita menghadirkan
Bapak Jonathan Asikin yang beliau ini memiliki penelitian yang sangat banyak. Background beliau sebenarnya di food technology ya, Pak Jonathan, dan sudah banyak melakukan penelitian bersama dengan Pak Yusta dan melakukan publikasi bersama-sama dengan kami semua. Nah, untuk saat ini beliau the first time ya Pak Jo. Jadi ada mahasiswa kita 2 orang yang sedang belajar bersama beliau dalam program exchange student dengan Azahra. Sepertinya nanti Azahra akan ikut join untuk mendiskusikan bagaimana program yang sudah berjalan sedemikian rupa. Sekali lagi terima kasih pada Pak Jonathan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Di sini juga ada beberapa dosen yang join, terima kasih. Dan juga untuk calon-calon mahasiswa di Magister Ilmu Gizi dan juga mungkin mahasiswa sendiri yang ingin tahu apa sih pekerjaan atau activity yang dilakukan oleh mahasiswa exchange maupun bagaimana progres atau proyek yang akan dikerjakan bersama-sama dengan Ryukyu University dan Universitas Diponegoro. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Gemala Anjani SPMSI PhD untuk sambutan yang diberikan. Selanjutnya akan ada promosi program studi Magister Ilmu Gizi FK Undip oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip. Kepada Ibu Dr. Etika Ratnanur SGZ MSI dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lilis. Suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu, sudah. Baik, ya. Semoga cukup jelas di sana. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya yang telah bergabung. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Jonathan Asikin, PhD, yang waktu sore ini ya kita meminta waktu dia untuk berkenan meramaikan webinar seri, menceritakan akademik activity mahasiswa kami yang di sana. Ya, saya akan singkat saja di sini menyampaikan sedikit profil dari Magister Ilmu Gizi. Ya, boleh dibantu. Baik, silakan juga nanti akan berkunjung di web kami. Nah, dapat kami sampaikan Magister Ilmu Gizi ini bagian dari keluarga kita Departemen Ilmu Gizi. Karena kami di Departemen ada program S1, S2, dan profesi dietitian. Departemen Ilmu Gizi juga bagian dari keluarga kita Fakultas Kedokteran. Dan Alhamdulillah kami sudah dapat mencapai kemarin hasil untuk akreditasi, ya, berakreditasi unggul. Tepat kemarin, jadi untuk akreditasi paripurna yang terbaik sudah kami persembahkan untuk nanti calon mahasiswa yang akan join di Magister Ilmu Gizi. Ini merupakan pilihan yang tepat. Baik, untuk visi misi kami adalah demikian. Visi keilmuan kami konform pada topik yaitu gizi molekuler. Ya, kami akan semua universitas akademika dari Magister semua akan menjalankan manual dari visi keilmuan kita yaitu gizi molekuler. Dan itu akan terjemahkan dalam misi prodi, aktivitas pendidikan, penelitian, pengabdiannya semua akan berkiblat pada gizi molekuler. Dan kita juga akan menjamin tata kelola manajemen itu transparan dan akuntabel. Baik, apa sih yang akan kami hadirkan ya dari lulusan dari Magister Ilmu Gizi itu ada 3 kami siapkan atau kami sediakan begitu ya. 1 selaku programmer itu dalam arti program untuk menyusun program kesehatan dan gizi. Yang kedua peneliti. Yang ketiga adalah pendidik atau nanti akademisi. 3 ini kami jaga. Untuk luaran lulusan ini harus mampu mencapai profil ini. Dan kemudian kita akan terjemahkan di berapa jenis profil capaian pembelajaran kita, antara lain seperti ini. Capaian pembelajaran lulusan
kami ada satu, seseorang yang mampu menerapkan asuhan gizi dengan personalized. Yang kedua, yaitu mampu menganalisis dan membuat decision dalam problem solving gizi. Kemudian mampu berkomunikasi efektif dan advokasi. Kemudian mampu mengembangkan produk makanan berbasis molekuler dalam upaya untuk intervensi gizi. Kemudian yang kelima, mampu mengembangkan riset di bidang gizi molekuler. Yang terakhir adalah mampu merancang mengimplementasikan kajian evidence-based untuk mengelola kebijakan gizi di konteks masyarakat. Baik, ini kemudian kami akan lanjutkan bagaimana peta perkuliahan yang kami tawarkan di sini. Seperti ya slide, maaf slide-nya ya. Untuk dibantu slide-nya belum bergeser, Mbak. Profil pengajar. Ya. Profil pengajar kami juga alhamdulillah dibuatkan beberapa expert di gizi molekuler. Ya, di dalam prodi sendiri atau dalam fakultas kami yaitu 9 guru besar, kemudian 17 doktor. Jadi dipastikan semuanya pengampu di magister ilmu gizi itu minimal bergelar doktor. Dan semua sudah expert ya di dalam bidang gizi molekuler. Ini adalah 2 skema ya kelas dalam magister ilmu gizi yaitu PAI course dan PAI research. Semuanya ada di 4 semester atau 2 tahun. Jadi kami bisa tawarkan di sini 2 tahun itu cukup untuk menempuh magister ilmu gizi. Baik. Nah, ini teman-teman sekalian yang sudah bergabung mungkin belum mengenal struktur dari kurikulum atau perkuliahan di magister ilmu gizi. Pada start tahun ini ya 2024 kami membuat konstruksi kurikulum atau mata kuliah yang ringkas, padat, dan tepat waktu. Jadi semester 1 untuk pengambilan full mata kuliah yang di kelas untuk PAI course ya. Jadi ini hanya akan full di semester 1. Dan kemudian dibagi juga nanti ada 2 konsentrasi, gizi masyarakat dan gizi klinik, semua akan langsung split dalam 2 konsentrasi, ya. Dan ini sudah penuh di semester 1, kemudian kita beranjak semester 2. Semester 2 itu kita yang PAI course sudah melampaui seminar proposal. Jadi semester 1 sudah tuntas, untuk usulan proposal sudah selesai, sudah diuji, maka semester 2 akan melanjutkan pengambilan data, penelitian, dan mengambil sedikit mata kuliah konsentrasi. Di mana konsentrasi ini adalah konsentrasi yang mendukung tesis. Jadi masih relate ya, tidak akan mahasiswa itu akan termudahkan bahwa dalam riset juga akan sekalian juga nanti untuk menguatkan konsep teorinya, yaitu dengan mata kuliah pilihan yang nanti kita akan lihat aneka macam mata kuliah pilihan apa yang tersedia. Baik, semester 2 sudah tuntas dengan tesis, semester 3 akan melakukan publikasi, menulis jurnal. Oke, ini untuk skema PAI research. PAI research juga akan padat, semester 1 masih mengambil sedikit ya untuk penguatan riset ya, karena kami masih memahami, masih ada yang beraneka macam background, jadi kita harus kuatkan pengembang untuk perkuliahan metode penelitian gizi. Oke. Dan semester 1 sudah seminar proposal, kemudian sama semester 2 akan melakukan riset. Semester 3 publikasi, semester 4 bisa tuntas. Oke. Selanjutnya, dan ini rekan-rekan semua, mata kuliah pilihan yang ditawarkan sangat menarik, sangat sesuai dengan isu terkini, semua beranahkan gizi molekuler. Oke. Ya, dan beberapa lab mungkin langsung aja di-slide-kan. Kami insya Allah semua kelas sangat nyaman, smart classroom sudah, ruang meeting, ya, lab-lab
juga kami sudah sediakan baik lab molekuler, lab genetik, lab pangan, kemudian lab dietetik, semua sudah lengkap. Jadi memiliki riset dengan didukung laboratorium yang mendukung. Saya kira ini, ya ini dia tadi terakhir ya, kerjasama internasional. Kita sudah sekarang bahkan ini ya sore ini kita mengajak Bapak Yonatan Asifin, PhD untuk sharing ya riset kolaborasinya ini juga dalam rangka mengekspan ya atau memperkokoh kerjasama kami dengan internasional. Dan tentunya nanti akan semakin banyak, misalkan dengan reviews nanti juga akan semakin beragam aktivitasnya. Baik, demikian aktivitas kami internasional sudah mulai banyak kami lakukan. Setiap semester selalu ada aktivitas berinteraksi dengan pakar luar negeri. Saya kira ini saja profil sekilas dari Magister Ilmu Gizi yang tahun ini. Insya Allah internasionalisasi dan penguatan riset untuk mendukung profil lulusan sebagai peneliti, programmer, dan pendidik dapat kami wujudkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Etika Ratnanur SGZ MSI untuk promosi yang diberikan. Selanjutnya akan ada pemaparan roadmap riset program studi Magister Ilmu Gizi oleh Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Gizi FK Undip. Kepada Bapak Ayustaning Warno, STP MSc PhD, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk meng-highlight beberapa riset profile di Magister Ilmu Gizi. Jadi melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Etika terkait dengan fasilitas penelitian dan sebagainya. Kita memiliki beberapa roadmap. Yang pertama roadmap Fakultas Kedokteran yang kemudian kita turunkan di sini di molecular nutrition. Kita ada beberapa tahapan di sini, penelitian dasar, terapan hingga pengembangan, tergantung pada produk-produk dan keahlian dosen-dosen di Magister Ilmu Gizi. Kita banyak yang di penelitian dasar, terapan, dan juga pengembangan hingga di komersialisasi dengan kerjasama dengan pabrik dan industri. Nah, di sini kita memiliki beberapa keahlian. Di sini sebagai contoh untuk gizi dasar dan molekuler ada 3 keahlian khusus, kemudian gizi klinis dari obesitas hingga asuhan gizi pada penyakit kritis, dan juga terkait dengan food service management atau pangan. Di sini kita ada gizi pangan lokal untuk kesehatan dan seterusnya hingga desain mutu dan gizi pangan. Tidak terlupa pada gizi masyarakat, kita juga ada nutrition program and policy untuk para mahasiswa yang terkait dengan pembuatan program gizi hingga gizi kebugaran dan gizi anak. Ini beberapa dosen-dosen yang terlibat di situ. Dan di sini untuk gizi itu kita ada di top bidang gizi di Indonesia menurut database Sinta. Nomor 1 di Indonesia, bahkan Universitas Indonesia ada di nomor 2. Jadi untuk skor Sinta kita nomor 1 di Indonesia. Untuk outputnya kita cukup banyak dari H-index yang ada di Scopus yang merupakan gambaran dari produktivitas
dan kualitas dari publikasi yang dihasilkan oleh dosen-dosen di ilmu gizi. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena output dari kelulusan magister ilmu gizi by research maupun by course adalah publikasi yang berkualitas di jurnal lokal maupun internasional. Ini contoh beberapa publikasi yang dihasilkan dari jurnal-jurnal Q1 yang berreputasi tinggi dengan jurnal-jurnal bergengsi seperti Nutrient, Scientific Report, Foods, Affiliate Food Research, dan sebagainya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ayusaninghono, STPM, ST PhD untuk pemaparan yang diberikan. Baik, teman-teman peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, sebaiknya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Nah, dipersilakan kepada rekan-rekan peserta webinar untuk menyalakan kameranya. Akan dibantu dokumentasi oleh panitia. Ya, saya bantu untuk menghitung. 1, yes. 1, 2, 3. Ya. Kemudian untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu ya ini, yaitu adalah sesi pemaparan oleh narasumber kita yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan Asikin, PhD. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Untuk panitia minta bantuannya untuk di-sharekan CV. Ya. Ya, jadi nanti saat sesi pemaparan berlangsung, nanti peserta bisa untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat ya. Yang akan saya bacakan nanti di sesi tanya jawab. Ini untuk kurikulum vitae beliau. Nah, beliau adalah Bapak Yonatan Asikin, PhD. Beliau adalah seorang associate professor ya di University of Syracuse, Jepang. Kemudian beliau merupakan alumni dari IPB University, dari Food Technology Study Program, Faculty of Agricultural Technology. Kemudian mendapatkan gelar masternya di IPB University juga, kemudian mendapatkan gelar doktornya dari Kagoshima University, Jepang. Kemudian beliau ini bisa di-scrollkan, banyak sekali pengalamannya di pekerjaan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, kemudian penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan juga ada dari di USA, National Institute of Health, kemudian bisa di-scrollkan lagi. Udah ada Academic Society-nya. Beliau ini merupakan editor di beberapa jurnal, ya, jurnal internasional, terutama di pangan ya. Nah, daripada berlama-lama dan kepada Bapak Yonatan Asikin, PhD, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Lilis Wijayanti, betul ya, untuk introductions yang diberikan, juga kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi, Dr. Etika Haratanur, kemudian Ketua Departemen Ilmu Gizi ya, Ibu Gemal Anjani. Terus Sekretaris Program Studi atau Departemen Pak Ayusta. Program studi.
program studi. Mohon maaf saya tidak tahu struktur dengan baik ya, jadi salah menyebutkan. Boleh saya sharekan screen saya? Boleh. Itu bisa ada dikasih optionsnya. Jadi saya akan sharekan. Sebentar. Ya. Kok nggak muncul ya? Bentar ya, mohon maaf saya coba lagi. Mungkin ini kali ya. Oh, kamu sudah muncul? Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi saya pakai PDF file untuk menerangkan tadi sudah disebutkan di manakah University of the Ryukyus ya dari Jepang. Tapi kalau kita lihat peta Jepang di sini eh, tidak seperti di Indonesia yang kita punya archipelagos dari timur ke barat. Kalau Jepang itu dari utara ke selatan, gitu ya. Nah, University of the Ryukyus itu lokasinya di sini di Ryukyu Islands, ada beberapa kepulauan Ryukyus begitu ya. Yang lokasinya di antara Pulau Kyushu. eh, Jepang itu punya 4 pulau besar dari utara Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Nah, kemudian kita punya ada juga tetangga Taiwan di sini. Nah, si Ryukyu University ini, Kepulauan Ryukyu ini ada di antara Kyushu dan Taiwan. Gitu. Bagi orang Jepang sendiri, Okinawa, Pulau Okinawa ini, Okinawa itu sama seperti kalau kita tuh di Indonesia seperti Bali gitu ya, tempat tempat jalan-jalan sebenarnya sih, tempat apa namanya kepulauan gitu. Bagi orang Amerika seperti for the US, the Americans like Hawaii kira-kira begitu. Jadi punya pantai yang bagus dan marine science juga sangat berkembang di sini. Namun demikian, saya bekerja di University of Syracuse ini di Faculty of Agriculture, di mana kalau mau cek homepage-nya silakan gitu ya, di situ ada gampang cari aja University of the Syracuse begitu. Itu kita bisa lihat apa namanya uh, information about the university, kemudian academics including faculties and departments. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua 1980. I think ini lebih muda dibanding Universitas Diponegoro. Diponegoro kapan ya didirikannya ya, ya Ibu moderator? Ini jadi kayak kuis-kuisan ya, kuis. Ayo kuis nomor 1. Kapan didirikannya Universitas Diponegoro? Ini siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda kira-kira begitu. Tapi ya mungkin setelah kemerdekaan juga ya kira-kira begitu ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah di Faculty of Agriculture ini eh, tidak seperti bayangannya di mungkin rekan-rekan di ilmu gizi begitu ya. Eh, Pertanian dalam arti sempit, tapi pertanian kita bisa bahas dalam arti yang lebih luas begitu. Di sini memang ada juga departemen, ada departemen. Memang ada yang berfokus departemennya di katakanlah di plant breeding, kemudian agriculture and forest, including economics itu di agro and production sciences courses ya begitu. Jadi ada beberapa departemen di sini dan courses. Kemudian ada juga yang memang ada plant functional science, animal functional science, forest science, dan regional agriculture engineering course yang memang hardcore di katakanlah engineering untuk biosistem dan teknik pertanian kira-kira begitu. Nah, tempat di mana saya bekerja, departemen dan course saya bekerja itu di Department of Bioscience and Biotechnology. Untuk program S2, S2-nya disebut sebagai course Bioscience and Biotechnology. Di Bioscience and Biotechnology ada 4 lagi sub. Ada Biotechnology, ada Food Science and Nutrition, di mana saya sekarang bekerja. Di Food Science and Nutrition, dan juga ada Fermentation and Life Science, dan juga ada Health and Nutritional Sciences yang sebenarnya hardcore ilmu gizi begitu. Dan 2 tahun yang lalu saya berpindah dari Health and Nutritional Science ke Food Science and Nutrition, kan sebelum saya juga apa namanya membantu di
program studi ini, Health and Nutritional Science, di mana lulusannya S1 kalau sudah lulus dengan kurikulum tersebut punya apa namanya sertifikat sebagai apa namanya nutrition ya begitu. Tapi belum registered nutrition ya. Karena harus ikut tes ujian lagi di skala nasional setelah dapat nutrition level gitu. Nah, ini untuk graduate School of Agriculture di master course-nya jika lulus dapat gelar Master of Agriculture gitu ya. Nah, kebetulan karena audiens hari ini adalah mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru di UGC, jadi saya bicara ruang lingkup Graduate School of Agriculture. Kira-kira begitu ya. Kemudian di program kami juga punya International Agricultural Program, di mana kita bisa exchange untuk summer course dan winter course. Kalau summer course biasanya kami yang mengirim student ke partner university. Kebetulan di Indonesia yang aktif punya summer course itu adalah IPB ya, IPB University. Dulu namanya Bogor Agricultural University dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk winter course kami yang menerima mahasiswa dari partner university tersebut yang mengadakan summer course untuk datang ke Jepang bulan Desember atau Januari untuk winter course selama 2 minggu. Sama seperti kami juga mengirim mahasiswa selama 2-3 minggu ke partner university kami. Saya berharap ke depannya nanti Universitas Diponegoro juga bisa jadi partner untuk katakanlah international exchange program di summer. Meskipun mungkin di ilmu gizi kayaknya agak sungkan menggunakan kata agricultural program karena di Faculty of Medicine. Saya pikir kita harus punya perspektif yang lebih luas begitu ya, termasuk katakanlah punya definisi agriculture dalam arti luas begitu ya. Kemudian mungkin juga bisa bekerjasama dengan Faculty of Agriculture and Livestock, Fakultas Pertanian dan Peternakan ya, yang ada di Universitas Diponegoro juga begitu. Kira-kira begitu. Untuk program PhD-nya, untuk katakan sudah lulus S2 di tempat kami, terus mau lanjutkan S3, kami bersama Saga University dan juga Kagoshima University membuat United Graduate School gitu, bersama-sama of Agricultural Sciences begitu di Kagoshima University. Jadi itu jenjang yang bisa dilanjutkan. Kemudian karena ini berhubungan dengan katakanlah program exchange yang juga nanti mungkin Mbak Zara ya bisa cerita apa yang sedang dikerjakan juga di lab kami di universitas kami punya program namanya RISE. RISE itu Recuse International Student Exchange Program. Nah, nanti saya mau buka file yang lain untuk menerangkan apa itu RISE program. Tapi dari Undip itu kami ada MOU di level universitas bisa menerima mahasiswa untuk RISE program untuk one term, dan artian 1 tahun ada 2 term kan, odd and even semester. Jadi untuk one term application sebenarnya bisa ber3 orang. Jadi nanti dikembalikan ke Undip untuk menyeleksi 3 orang tersebut dikirim. Kira-kira begitu ya. Dan itu sebenarnya tidak hanya untuk masuk program S2, tapi juga bisa masuk program S3 dan S1 juga. Jadi ada internal selection yang harus dikerjakan di Undip untuk mengirim the best 3 untuk mengikuti program RISE ini. Nah, untuk program RISE ini saya akan coba buka file lain. Kebetulan dulu saya juga masuk exchange waktu zaman S2, waktu saya berkuliah bareng dengan Ibu Gemala ya begitu. Kebetulan Pak Ayu Standing ini nih ada adik kelas 1 angkatan ya di PB waktu itu, jadi kenal di situ. Bentar saya buka file satu lagi. Otomatis udah saya. Artinya tunggu sebentar lagi kira-kira gitu. Bentar, di mana ya? Satu Mateo. Sebentar. Manakah? Aduh, mana nih? Bentar ya. Di manakah? Ini dia. Ya. Jadi informasi ini bisa diambil di homepage University of the Recuse, ketik aja di Google University of the Recuse and RISE program bisa muncul nanti ke homepage dalam bahasa Inggris, dan memang bilingual dalam bahasa Jepang. Nanti bisa download file ini, file terbaru
untuk penjelasan program ini. Sedikit yang saya sampaikan bahwa sebentar ya. Jadi setiap tahun kami punya program ini dan saya sampai saat ini sudah menerima mahasiswa exchange di tempat saya, di laboratorium saya maksudnya. Satu pernah dari IPB, kemudian sekarang ada 2 ya dari ilmu gizi, program ilmu gizi dari Undip. Sebenarnya nanti silakan diakses sendiri informasinya. Cuman ingin saya sampaikan bahwa kalau nanti berminat begitu, sebenarnya tidak harus ke laboratorium saya jika ingin lanjutkan ke sini untuk exchange dan seterusnya. Nah, untuk exchange sendiri ada beberapa course yang ditawarkan, mulai dari nomor 1 katakanlah Japan and Okinawa Studies, itu lebih banyak ke culture, jadi ilmu budaya. Kemudian juga ada program leadership global and local leadership course. Kemudian juga yang mungkin memang sastra Jepang gitu ya, itu bisa ambil course-nya Japanese language. Nah, untuk yang ingin melakukan penelitian karena berhubungan dengan tesis yang akan ditulis dan seterusnya, disarankan mengambil nomor 4 major studies course. Nah, di Jepang itu tidak seperti di Indonesia. Kami punya academic year, tahun akademik mulai dari bulan 4, bulan April. Jadi ada April admission and October admissions. Jadi mengikuti tahun kalender akademik di kami begitu. Untuk yang April admission bisa ikut program RISE ini selama setengah tahun, artinya 1 semester atau 1 tahun. Sebenarnya efektifnya 11 bulan ya begitu. Jadi bisa dari April ke Agustus atau September atau April ke Februari. Untuk yang October admission dari Oktober ke Februari atau Oktober ke Agustus. Kira-kira begitu period of stay dan admissions-nya. Nah, kapan bisa apply? Saya langsung ke ini ya. Sini. Ini sih nanti informasi silakan dibaca sendiri. Kapan bisa apply itu? Sebentar. Ada di halaman berikutnya. Application process ya. Jadi ke application process sebelum kapan bisa apply, yang saya sarankan jika ingin melakukan studi untuk penelitiannya di sini begitu, langsung ke jalur hijau, ke jalur D itu, yaitu I wish to pursue studies related to my major, my expertise, and conduct research work at faculty or graduate school here. Kami di sini punya 7 dan 8 fakultas. Jadi sebenarnya tidak harus ke Faculty of Agriculture. Kalau ada yang berminat katakanlah ke Fakultas Medicine kami, ya silakan, itu open begitu. Silakan bisa dicari informasinya kemana mau dituju. Atau katakanlah mau tertarik ilmu bidang lain, engineering atau science dan seterusnya, terbuka. Kalaupun ke Fakultas Agriculture, ke departemen kami Bioscience and jadi tidak harus juga ke lab saya, itu silakan open. Bisa begitu. Tapi kalau yang katakanlah saya mau belajar bahasa Jepang aja gitu dan seterusnya, silakan. Tapi saya pikir untuk level S2 harusnya lebih berfokus ke ekspertisnya ya begitu. Nah, untuk kapannya bisa daftarnya? Kita saya geser sedikit. Kira begini ya. Jadi untuk yang ada 2 enrollment ya, ada yang bulan 4 dan bulan 10, April and Oktober. Setiap tahun tanggalnya mirip-mirip. Nanti kalau katakanlah masih mahasiswa baru, saya belum siap tahun ini ya, mungkin tahun depan. Tinggal dilihat periodenya untuk apply, kira-kira pasti akan banyak berubah. Plus juga mungkin dipersiapkan, saran saya dipersiapkan dari sekarang, di download dulu application form yang ada, dan setahun nggak terlalu banyak berubah, jadi bisa dipersiapkan lebih dini. Nah, untuk April ini kalau mau datang April submission-nya, due date-nya, deadline-nya itu adalah akhir Oktober. Kan di situ nanti akan ada seleksi November, Desember, dan diinformasikan kemungkinan sekitar bulan Januari untuk berangkat untuk masuk bulan April. Artinya berangkatnya mungkin bulan Maret akhir, kira-kira begitu. Nah, untuk yang Oktober ini sama seperti yang April, berarti 6 bulan sebelumnya, akhir Maret itu adalah submission deadline-nya. Dari situ mulai bulan April, Mei, dan seterusnya nanti akan ada
seleksi dan pemberitahuan diterima untuk program RISE ini bisa masuk program RISE atau tidak. Sebenarnya program RISE ini ditawarkan ke partner university-nya kami, begitu ya. Termasuk juga Undip adalah partner university di level universitas dan juga ke partner university di negara lain. Oleh karena itu, yang saya tekankan adalah mungkin kebanyakan berpikir ini bagaimana soal biayanya begitu ya. Yang saya highlight di sini sebenarnya kalau katakanlah ada yang saya punya kemampuan secara finansial bisa berangkat begitu dan tidak mau udah apply beasiswa katakanlah ada yang seperti itu misalnya gitu. Ya silakan itu juga boleh saja dan itu mungkin jadi pertimbangan untuk bisa diterima program kami karena perlu disampaikan bahwa kami juga punya keterbatasan memberikan beasiswa begitu kepada calon peserta RISE ini. Memang ada slot beasiswa yang akan diperbutkan tidak hanya dari Indonesia, tapi diperbutkan juga dengan partner university dari negara lain. Jadi intinya RISE itu sebenarnya open untuk partner university datang ke kampus kami. Namun demikian kami juga menyediakan beasiswa bagi yang ingin berkompetisi di mendapatkan biasa ini kira-kira begitu. Mudah-mudahan dapat begitu. Saya juga dulu sebagai exchange student datang dengan beasiswa gitu. Kira-kira begitu ya. Atau tanya sama supervisor di tempat Anda, jangan-jangan punya dana penelitian yang banyak seperti Pak Yusta begitu ya, bisa dikirimkan ke Jepang begitu dengan program yang seperti ini. Nanti mungkin Mbak Azara bisa cerita pengalamannya dan juga cerita kira-kira apa yang sedang dikerjakan dan fasilitas yang kami miliki di Jepang. Gitu. Dan bedanya kira-kira studi atau penelitian di Jepang dibandingkan dengan penelitian di katakanlah di Indonesia begitu ya. Masing-masing punya ada punya warna tersendiri, ada color dan juga masing-masing ada plus ada minusnya begitu ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa di Jepang tuh segalanya terbaik, tidak juga pasti pada plus ada minusnya begitu. Masing-masing punya color begitu. Nah, beasiswa yang bisa diberikan itu ada beberapa yang paling baik saya kalau menurut saya dulu dapat juga dari JASO, Japan Student Service Organization Scholarship itu dapat uang saku 80.000 yen sekitar kalau di rate rupiah 9 juta gitu ya. Itu bisa up to sampai 11 month dulu sampai saya 12 bulan ya. Saya pakai semua 12 bulan tuh. Kira-kira begitu. Sekarang udah sedikit berkurang. Kemudian ada juga beasiswa dari Quest juga sama begitu dan juga beasiswa dari sumbernya dari lokal kami di kampus yaitu University of Education Foundation itu angkanya sedikit lebih rendah dan penelitiannya bisa up to 10 months saja. Kira-kira begitu ya bisa sampaikan. Saya pikir sudah cukup demikian. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya pikir saya kembalikan kepada Ibu moderator ya untuk acara berikutnya. Saya selesaikan paparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jonathan Asikin PhD untuk penyampaian materinya yang luar biasa. Oke, sepertinya sudah ada beberapa yang peserta yang memiliki pertanyaan ya. Tapi kita masih ada satu lagi narasumber yang memiliki materi yang tidak kalah menarik yang akan disampaikan oleh Mbak Azahra Mutiara Ayu SGZ. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu untuk share CV Mbak Azahra. Ya, jadi Mbak Azahra Mutiara Ayu SGZ ini memiliki pengalaman ya sebagai asisten research program KDIREKA, kemudian pengalaman sebagai asisten program research program startup juga. Ini banyak sekali ya pengalaman di program-program penelitian ini ya. Kemudian beliau ini merupakan alumni ya dari Gizi Undip, Gizi FK Undip ya. Dan kemudian sekarang beliau sedang menjadi mahasiswa Magister Ilmu Gizi FK Undip. Dan sekarang sedang student exchange ya di University of the Ryukyus, Jepang. Nah, dari mana berlama-lama, mungkin kita dengarkan langsung saja materi dari Mbak Azahra Mutiara Ayu SGZ. Kepada Mbak Azahra Mutiara Ayu SGZ, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar.
Terima kasih teman-teman panitia, Bapak Ibu dan Bapak Ibu dosen. Eh, untuk share screen-nya, apakah bisa dibantu teman-teman panitia? Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Zahra dari Maki Angkatan 2023 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Research Exchange di University of Northeast Okinawa, Jepang. Nah, sore ini saya diberikan kesempatan untuk sharing sekilas terkait pengalaman saya saat mengikuti Research Exchange ini, mulai dari pendaftaran sampai saat ini kurang lebih sekitar 2 minggu lebih saya penelitian di University of Syracuse. Next. Nah, sebelumnya saya info dulu ke teman-teman ya. Dari POV saya sebagai mahasiswa yang dulu mendaftar exchange, mahasiswa S2 Gizi Undip, setahu saya kita tuh bekerja sama dengan 3 university yang berbeda, dengan advertise penelitian yang juga berbeda. Nah, kalau di University of Syracuse ini lewat PIC Payuta, itu nanti peminatannya lebih ke ranah food quality. Jadi seperti analisis volatile compound, warna, antioksidan itu bisa approach ke Payuta untuk diarahkan untuk mendaftar ke Ryukyu. Selanjutnya ada Kanazawa University, itu PIC-nya Bukumala. Kalau ada teman-teman yang berminat ke ranah nanoteknologi atau enkapsulasi, bisa approach ke Bukumala, sowan ke Bukumala untuk mendaftar exchange di Kanazawa University. Kemudian yang ketiganya ada Kagoshima University, ini PIC-nya Dr. Muflihatul Muniroh, Dr. Liha. Ini biasanya penelitian-penelitian clinical trial gitu, yang in vivo. Teman-teman kalau misalnya berminat ke arah sana, bisa sowan ke Dr. Liha untuk tanya-tanya lebih lanjut terkait exchange di Kagoshima University. Jadi teman-teman itu bisa pilih research action sesuai dengan peminatan teman-teman masing-masing gitu ya. Next. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan sama Asin Sensei terkait RISE program. Jadi kalau di Rubis ini tuh programnya namanya RISE program. Nah, di RISE ini untuk kita penelitian itu tuh teman-teman juga bisa ikut kelas tambahan, kelas bahasa Jepang dengan jam per minggu sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu, dengan diskusi terlebih dahulu dengan supervisornya agar tidak mengganggu penelitian juga. Nah, untuk jangka waktu penelitian untuk RISE program ini sekitar 5 bulan sampai Februari besok. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kuota RISE ini kan cuma 3 per university. Jadi, untuk Undip sendiri itu nanti seleksinya di internal Undipnya, jadi dicampur sama anak S1 juga. Nah, buat teman-teman yang emang pengen banget penelitian di Jepang, itu bisa approach dosping masing-masing. Apakah ada hibah penelitian nih yang masih jalan, terus parameternya juga cocok untuk diujikan ke Universitas Ryukyus. Nah, nanti bisa ditanyakan apakah berkenan untuk membuat research MOU atau tidak. Tuh. Nah, kalau teman-teman ambilnya yang jalur research MOU ini, waktu penelitiannya jadi lebih singkat. Itu minusnya ya, jadi kurang dari 90 hari penelitian teman-teman harus sudah selesai dan harus sudah kembali ke Indonesia. Seperti itu. Next. Selanjutnya ini adalah timeline dari RISE program yang saya daftar kemarin. Jadi untuk RISE program yang kemarin itu, mulai Januari sampai Februari itu kita mulai pemberkasan untuk mengurus surat sehat dan lain-lain. Itu ada di Januari sampai Februari. Kemudian Maret kita sudah mulai diskusi sama CT dan sudah mulai submit ke reduce-nya. Kemudian di bulan Juli itu kita sudah pengumuman. Seperti itu. Next. Nah, berikut adalah berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar RISE. Ini masih berkas-berkas yang tahun kemarin, yang tahun ini. Jadi waktu saya mendaftar, semua contoh-contoh berkasnya ada di situ. Untuk berkas yang terbaru nanti bisa saya update di barcode di situ. Nah, untuk form 1 sampai form 5 ini tuh bentuknya berupa PDF yang bisa diisi. Nanti jadi teman-teman tinggal isi aja tanpa perlu print. Terus yang kemarin itu yang agak repot itu di bagian file nomor 2, surat rekomendasi dari dekan, karena memang kita ada salah kop, salah format, dan lain-lain, tapi di barcode itu kita sudah buatkan format yang fix, jadi insya Allah udah nggak ada masalah. Terus yang kemudian yang dibutuhkan ketiga itu transkrip akademik, terus yang keempat kita juga butuh Certificate of Enrollment dari kepala departemen, itu juga udah ada formatnya, tinggal diisi data teman-teman, terus diminta tanda tangan ke
Bu Gemala. Kemudian untuk foto 3x4 ini warnanya backgroundnya putih. Kemudian scan paspor dan yang terakhir Excel COE yang sudah diisi di bagian yang di highlight. Jadi nanti di COE itu ada highlight-highlight yang harus diisi dan ada panduan cara mengisinya juga. Jadi tinggal diisi sesuai apa yang diminta. Next. Nah, untuk beberapa notes yang harus diperhatikan, kemarin itu MCU atau pembuatan surat sehatnya itu sesuai dengan rumah sakit yang dituju. Jadi kalau kemarin kita itu ke rumah sakit Ketilang itu info dari adminnya kurang dari 1 bulan kalau bisa. Jadi kita 1 bulan itu udah mulai MCU. Maksudnya nggak bisa nyicil lebih lama sebelum itu. Nah, kemudian untuk research topic itu ada di form 1 nanti diminta. Nah, untuk research topic ini didiskusikan dengan dosen pembimbing dan senseinya juga apakah sudah sesuai apa dengan yang diinginkan, kemudian metode-metodenya itu sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Nah, untuk formatnya ini harus padat, kurang dari 800 kata, terdiri dari introduction, purpose, method, expected result, dan reference-nya itu nggak boleh lebih dari 800 kata, karena itu kan berupa PDF yang bisa diisi. Jadi kalau semakin banyak kata yang kita masukkan di situ, nanti tulisan PDF-nya semakin kecil dan tidak terbaca. Kemudian berkasnya itu kalau bisa selesai maksimal 2 minggu sebelum deadline, itu kalau misalnya ada revisi, kita masih bisa ada waktu untuk memperbaiki. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya kalau pengumuman RISE itu nanti bisa dinyatakan lolos RISE dan scholarship-nya atau lolos RISE saja tanpa scholarship-nya. Nah, itu nanti bisa teman-teman bisa diskusi sama dosen masing-masing gitu. Misal ada yang khawatir nggak keterima scholarship-nya, itu bisa diskusi sama dosen masing-masing apakah berkenan untuk mendaftarkan hibah yang dibuka waktu itu di timeline yang sama itu tuh hibah FK dan di RTPM. Jadi teman-teman bisa sambil daftar banyak hibah biar nanti bisa untuk backup kalau misalnya kita lolos RISE tapi nggak lolos di scholarship-nya. Tuh. Terus yang kelima, misalnya dosen teman-teman tuh ada yang sedang punya hibah yang sedang berjalan dan para pesertanya ada yang bisa diujikan ke Reviewers, nanti bisa diskusi lebih intens ke dosen masing-masing apakah berkenan disiapkan MOU-nya atau tidak. Itu kalau misalnya berkenan nanti teman-teman bisa menyiapkan MOU penelitiannya gitu supaya kita tuh bisa terdaftar secara resmi sebagai peneliti di Reviewers. Kemudian kita juga bisa tinggal di penginapan di dalam kampus juga. Jadi nggak di luar kampus penginapan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya mau sharing pengalaman saya selama kurang lebih 2 mingguan penelitian di University of the Review. Jadi penelitian saya itu terkait citrus flavor vegetable oil. Jadi vegetable oil yang di-blend dengan citrus. Nah, di Ritus ini parameter yang saya ujikan itu ada 2. Karena saya ambil yang pakai research MOU kurang dari 90 hari, jadi hanya 2 parameter, yaitu parameter warna dan volatile profile dengan GCMS. Next. Jadi di minggu pertama itu sebetulnya kita masih penyesuaian, kayak menghafalkan jalan ke lab, terus ruangan-ruangannya, terus mulai belanja-belanja tuh di minggu pertama. Terus meeting perdana dengan sensei terkait timeline penelitian kita sama metodenya gimana-gimana itu juga di minggu pertama gitu. Nah, di akhir minggu pertama itu kita mulai udah uji coba parameter warna gitu. Tapi nggak pakai semua sampel, jadi baru uji coba aja untuk beberapa sampel yang memang ekstrim gitu. Jadi warna yang paling gelap dan warna yang paling terang menurut kita ujikan dulu. Terus agar kita tuh tahu gambaran hasilnya seperti apa. Misal ada yang kurang cocok, nanti kita adjust lagi metodenya seperti itu. Itu di minggu pertama. Selanjutnya di minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini kita belajar bareng laboran dan mahasiswa S2 Reviewsnya terkait alat yang mau kita pakai konsepnya. Jadi GCMS itu tuh konsepnya seperti apa. Nah, di sini walaupun menjelaskannya menggunakan bahasa Jepang, tapi itu dibantu sama Google Translate juga. Tapi itu mereka menjelaskannya dengan sangat rinci, perlahan, dan detail gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa yang memang nggak tahu apa-apa, nggak pernah kepapar alat GCMS juga bisa paham konsepnya, konsep dasarnya seperti apa, seperti itu. Jadi di minggu kedua ini kita benar-benar cuman kayak magang gitu aja sih, magang belajar, belum sampai megang alatnya sendiri. Gitu. Selanjutnya, nah selanjutnya di minggu ketiga ini sebenarnya masih minggu ketiga sih ya, sampai Selasa nanti itu masih minggu ketiga. Jadi kita sudah mulai running
3 sampel essential oil trade flow. Nah, di minggu ketiga ini kita tuh benar-benar belajar banyak banget. Jadi kan sebelum kita berangkat itu kan kita pasti overthinking, terus kayak belajar sedikit-sedikit baca-baca jurnal-jurnal tentang GCMS itu kan. Nah, kalau di GCMS tuh pasti tulisannya cuman kayak campurkan sekian mikroliter sampel dengan sekian mikroliter internal standar, udah gitu. Tapi ternyata sebelum kita running sampel yang sudah diberikan dengan internal standar, kita tuh harus tahu dulu baseline kromatografinya seperti apa, apakah nanti internal standarnya itu akan mempengaruhi hasil dari pembacaan kromatografi kita, seperti itu. Jadi kan hal-hal yang tidak ada di jurnal, drama-drama yang tidak ada di jurnal, yang tidak dicantumkan di jurnal, itu tuh kita belajar banyak banget waktu research exchange ini, di minggu ketiga ini terutama. Misalnya beda kan kalau misalnya kita di Indonesia gitu nggak ada expert yang mengawasi kita, nggak ada supervisornya yang mengawasi kita di expertnya tentang GCMS ini, misalnya ada alatnya pun kita pasti juga langsung baca jurnalnya doang kan, maksudnya tinggal langsung campur-campur uji, campur-campur uji, terus nanti begitu identifikasi komponennya kita pasti bingung sendiri, ini kok gini gitu kan pasti. Nah, beda kalau misalnya kita ikut research exchange ini, kita tuh emang sedang trial error, tapi kalaupun itu error, itu tuh bukan error karena human error gitu loh, tapi error memang karena oh metodenya kurang cocok, oh ini harusnya tidak dicampurkan dulu atau kita harus pakai standar yang lain seperti itu. Jadi menurut saya lewat research exchange ini tuh membuat kita bisa apa ya istilahnya kayak meneliti di kandang yang lebih luas gitu loh. Jadi nggak berantakan, penelitian kita tuh nggak berantakan dan kita tuh bisa yakin kalau misalnya penelitian kita tuh running dengan bias yang minimal gitu karena memang setiap menit, nah ini yang menariknya di apa namanya di lab kita sebelahan sama ruangannya sensei, jadi setiap menit itu sensei pasti datang ke lab itu buat tanya gimana dia susah nggak, gimana ininya runningnya gimana gitu, pasti selalu ditanyakan dan itu jadi kayak membuat kita merasa kayak wah ini penelitiannya bener nih, maksudnya penelitiannya nggak salah nih, nggak bakal salah, dan kalau ada error pun kita pasti akan dibantu sama senseinya. Itu sih, jadi mungkin cukup sekian sharing-sharing dari saya selama kurang lebih hampir 3 minggu ini. Semoga teman-teman yang belum termotivasi ikut research exchange bisa termotivasi buat daftar. Karena sayang banget kalau misalnya ada kesempatan yang udah disediain sama pengelola tapi nggak dimanfaatin sama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Azhara Mutiara AUSGZ untuk sharingnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta webinar yang tertarik untuk mungkin ada yang ditanyakan, mungkin bisa raise hand atau bisa di-chatkan di kolom chat seperti itu. Ya, mungkin yang ingin bertanya dipersilahkan. Mungkin saya ada sedikit ingin bertanya kepada Bapak Pak. Bapak ini kan untuk mahasiswa yang kira-kira bisa lolos di program beasiswa itu kira-kira tuh kriterianya seperti apa sih Pak yang memiliki peluang? Mungkin penelitian seperti apa sih yang memiliki peluang tinggi untuk bisa lolos diterima seperti itu? So, mungkin banyak yang ingin tahu tips dan triksnya tuh yang penelitiannya seperti apa. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kira-kira apa trik-triknya gitu ya bisa dapat beasiswa gitu. Ini mesti tanya sama Pak Yusta ini sama Ibu Gemala yang sering dapat grant. Kira-kira mirip-mirip dapat riset grant kira-kira begitu ya. Tapi memang kalau mau buka dapurnya kami itu ya, buka dapur. Memang kalau di Jepang itu penilaian sama seperti di Indonesia ada matriks penilaian gitu ya, matriks penilaian kalau nanti mau dapat beasiswa katakan untuk exchange atau katakanlah ambil beasiswa S2 atau S3 ada matriks penilaian yang di mana matriks itu nanti dibuat fair ada skalanya gitu ya. Jadi katakanlah untuk uraian pertama kira-kira nilainya skor 1 sampai 5 atau katakan 0 sampai 5. Uraian kedua sama 0 sampai seterusnya. Nah, jadi semua harus dibuat lebih objektif begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin yang penting sekali. Yang pertama mungkin
kembali dari kualitas dari si calon yang penerima beasiswa ini, yang artinya yang daftar beasiswa begitu, yang apply pada aplikan. Ya paling gampang ya mungkin karena mahasiswa ya GPA-nya gimana begitu, apa GPA, IPK gimana, karena di situ kan paling mudah melihat effort dari yang bersangkutan begitu. Itu di ranking dan di convert dalam bentuk skala tadi, skala 1 sampai 5. Kemudian juga dari kualitas dari proposalnya begitu ya. Kira-kira uh, kalau kita mau pakai ilmu SMART gitu. SMART itu apa ya? Specific, measurable, mungkin bisa tambahin kira-kira untuk target itu harus SMART, bisa bisa reasonable dan seterusnya. Jadi targetnya bisa terbaca dengan baik, dan walaupun apa namanya harus bidang ilmunya ditonjolkan, eh, apa namanya, levelnya baik, begitu artinya punya level nilai saintifik yang baik, tapi juga bisa dimengerti oleh para para tim penilai, karena tim penilai itu bukan dari satu bidang ilmu, dari berbagai bidang ilmu, dari berbagai fakultas. Nah, bagaimana kita bisa menuliskan proposal yang harus tajam secara saintifik, punya level yang baik begitu, uh, bisa di bisa attractable, dan tapi juga mudah dimengerti oleh uh, tim penilai atau general audience yang tidak punya background ilmu tersebut. Saya pikir itu ya untuk di bidang di uraian mengenai riset proposal. Selebihnya ada beberapa yang memang uh, mengenai kualitas bahasa Inggrisnya dari proposal tersebut. Tapi untuk yang exchange ini saya pikir tidak ada nilai TOEFL ya, atau nilai kemampuan bahasa Inggris. Azara dulu ada nggak kemampuan bahasa Inggris yang harus dituliskan? Nggak ada, cuma poin aja 1, 2, 3, 4. Ya, cuma itu self assessment aja kira-kira begitu ya. Saya pikir nggak terlalu banyak dibandingkan dengan tekanan beasiswa untuk S2 atau S3, apa klausul atau uraian yang menjadi borang matriks penilaian tersebut begitu. Dan karena Undip adalah partner university kami, biasanya didahulukan dulu dari partner university begitu. Mudah-mudahan saya pikir chance-nya baik ya begitu, untuk bisa dapat beasiswa RISE, program ikut RISE dan dengan dapat beasiswa begitu. Kira-kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Jo untuk jawabannya. Jadi yang penting tuh IPK-nya, kemudian proposalnya, dan batas bahasa Inggris ternyata tidak dicantumkan ya untuk itu ternyata. Iya. Untuk nilai saya pikir tidak dicantumkan, tapi dari baca apa riset proposal bisa ketahuan kemampuan Oh bahasa. iya. Iya, baik. Untuk kemampuan bahasa Jepang berarti juga tidak ya, Pak? Kembali ke paparan saya, kalau katakanlah untuk melakukan studi dalam hal ini penelitian, saya pikir tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang, kecuali Oh, memang ikut program bahasa dan seterusnya begitu. oke. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya persilakan kepada peserta webinar untuk bertanya, ya kan, jika ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Bu Lilis. Oh ya, Oh, ini juga ada pertanyaan di ini ya. Anda Bapak silakan, Mbak Ya. Junior. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Yuniar Intan. Menarik sekali tadi saya menyimak semua penjelasan dan pemaparan tadi itu. Cuma mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Azahra ya. Kira-kira gimana sih Mbak yang membuat berbeda dengan di Indonesia sendiri itu seperti apa? Yang notabene juga saya masih baru di program magister ini seperti itu. Ya, mungkin dari pembelajaran di sana atau seperti apa? Seperti itu sih Mbak, terkait dengan penelitian terutama. Terima kasih. Ya, silakan kepada Mbak Zahra. Iya, kalau yang membedakan sama di Indonesia itu tadi ya, kalau misalnya di Indonesia kan misalnya kita mau nguji suatu metode yang baru, itu kan pasti kita ke laboran dulu kan, ke laboran dulu. Tanya Mbak, ini ada nggak reagen sama alat untuk uji ini? Gitu. Kita ngasih nih alat, bahan, reagennya sama prosedurnya. Gitu. Oh ternyata seringnya bukan bukan ininya, bukan selalu ya. Biasanya tuh kita ada, tapi metodenya pakai yang ini, metodenya pakai yang ini, gitu. Jadi mau nggak mau kita adjust penelitian kita dengan metode yang memang ada di lab, gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa explore metode lain
selain metode yang ada di lab gitu. Kalau misalnya mau, kita harus beli reagen sendiri dan itu pasti indennya lama banget gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini itu kan karena kita udah sesuai dengan ini ya tadi expertise kita. Maksudnya kita mau belajar food quality, oh ya udah ke Ryukyu sama Asikin Sensei gitu karena memang di sana memang udah ada alatnya, jadi kita bisa running sesuai dengan metode yang kita inginkan gitu. Kalau misalnya Mbak pengen ujinya ke in vivo, ya ranahnya ke mungkin ke Kagoshima University gitu sih. Itu pasti di sana pasti ada sensei yang expert di bidangnya gitu. Jadi kita bisa ikut metode sesuai dengan metodenya sensei di sana gitu. Kalau di sini kan kita running sendiri, kalau di Indonesia maksudnya, kalau di Indonesia kan kita running sendiri, uji coba metode sendiri. Misalnya ada gagal-gagal kita diskusi. Diskusinya tuh juga bingung kan, maksudnya kita diskusi tapi seadanya data kita, datanya juga pasti human error-nya banyak gitu kan. Tapi kalau sama expertnya pasti kita di bawah supervisi expertnya dipantau nih setiap proses, setiap tahap itu ada miss di mana, itu pasti diminimalisir, bisa diminimalisir. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu. Untuk narasumber pertama, apakah pada saat program studi exchange bagi calon mahasiswa dianjurkan untuk memiliki sertifikat dapat berbahasa Jepang? Kemudian pada saat prosesi seleksi akan ada berapa tahap dan bagaimana bentuk tesnya? Mungkin bisa dijawab dahulu, Bapak. Silakan. Untuk kemampuan bahasa Jepang seperti saya sampaikan sebelumnya, jika ingin masuk program masuk ke program bahasa mungkin diperlukan katakanlah JPLT ya. JPLT itu Japanese Proficiency Language Test JPLT. Jadi kemampuan berbahasa Jepang sama seperti katakanlah IELTS atau TOEFL. Tapi untuk katakanlah masuk ke program yang untuk penelitian kemampuan bahasa Jepang tidak dibutuhkan kalau Anda masuk lab saya karena kita we can speak in bahasa or in English. I will speak in English when we have explanation. Tapi kalau katakanlah meli research di laboratorium lain atau di fakultas lain yang kami miliki ya silakan di proses awal ketika mendaftar maksudnya persiapkan proposal ya sudah harus menghubungi ke prospektif profesor tersebut kira-kira mau terima nggak, jadi harus ada bargaining kira-kira proposalnya temanya apa dan seterusnya. Karena yang prospektif profesor itu harus juga agree setuju dengan apa yang akan dikerjakan kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu dipersiapkan juga riset kontennya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kemampuan bahasa Jepang mungkin dibutuhkan kalau katakanlah profesornya adalah orang Jepang dan yang kurang bisa katakanlah berbahasa Inggris dengan baik. Tapi kan pada umumnya bisa berbahasa Inggris dengan baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa berbahasa Jepang sehingga akan mempermudah proses pembelajaran yang ada. Kira-kira begitu ya. Apalagi nomor 2 pertanyaannya. Pada saat seleksi itu ada berapa tahap, Pak? Terus Untuk bentuk yang tesnya. untuk yang Excel ini nggak terlalu rumit, cuma satu tahap aja. Kecuali nanti untuk besok student S3 ada beberapa tahap yang nanti saya perlu sampaikan di tempat di forum yang berbeda. Untuk yang ini saya pikir nggak terlalu rumit gitu, cuma satu tahap aja baik di internal kami. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Jonathan. Ya, Ini ada saya tambahkan itu di Hmm. luar dari tahap internal seleksi di Undip sendiri ya untuk katakanlah menjadi 3 terbaik itu dikirimkan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk narasumber kedua untuk Mbak Zahra. Untuk topik penelitian yang dilakukan pada saat program exchange, dari Mbak sendiri, apakah ada saran lebih baik meneliti secara sendiri atau topik yang hampir mirip bersama dengan teman sehingga mengambil programnya bersama-sama? Monggo, Mbak. Kalau terkait itu mungkin bisa dikomunikasikan sama Dusbing masing-masing ya baiknya gimana. Karena kalau misalnya ya balik lagi kalau di Ryukyu sendiri ada seleksi internal dari Undipnya itu dan itu diseleksinya juga bareng anak-anak S1. Jadi kalau mau berangkat 2 ya itu kalau misalnya topiknya sama nanti tumpang tindih sih jatuhnya. Tapi didiskusikan lagi sama Dusbing masing-masing baiknya gimana.
Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Jonathan dan juga Mbak Zahra untuk sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh para peserta webinar ini. Nah, saya untuk sebagai ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, ada sertifikat, mungkin bisa di-sharekan. Untuk panitia. Untuk ini kami serahkan kepada Bapak Jonathan Asikin, PhD. Terima kasih Bapak atas partisipasinya sebagai narasumber di webinar series kami. Terima kasih. Kemudian sertifikat kedua untuk Mbak Azhara. Ya, ini kami serahkan sertifikat kepada Mbak Azhara Mutiara Ayu SGZ. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan webinar series kami. Oke, mungkin kita sudah di penghujung acara ya. Untuk informasi lengkap terkait program studi Magister Ilmu Gizi dapat diakses di laman web Magister Ilmu Gizi FK Undip. Nanti bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar bisa langsung membuka web tersebut. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator hari ini menyampaikan terima kasih untuk antusias teman-teman semua. Kemudian menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Bapak Jonathan dan juga Mbak Azahra untuk partisipasinya sudah mau berkenan untuk mengisi di webinar series kami. Saya mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yonatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Azhara. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain. Sudah diundang. Saya keluar, sana ada meeting lain di tempat lain. Saya bisa Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Zahra. Sarah, depannya kita meeting lagi ya. Ya, ya. Kita sedang di luar kota. Oke, ya enjoy. Oke, bye. Ya, terima kasih Mbak Terima Lilis. kasih, terima kasih Pak Yusta. Saya izin leave. Terima kasih yang lain. Terima kasih panitia.